Kalau misalkan Abu tanya nih, sebagai putra daerah, bagaimana perasaan pertama kali ya saat Pasti tanding di internasional di Myanmar waktu itu ya pertama kali ya? bangga luar biasa. Oke. Artinya sampai nangis-nangis. Halo Rusmania, balik lagi di program Reps Talk. Nah kali ini Reps ID bersama dengan Wana Baskara. Apa kabar Cak? Baik. Baik ya, jadi Wana ini adalah atlet dari Kendari Cak ya asalnya? Ya. Kendari betul ya? Kendari. Oke, lihat dong badannya. Kayaknya ini udah mau prepare tanding sepertinya ya. Udah prepare tanding ya Cak? Ya gitulah. Kita Mau kemana? rencana kita mau ke Thailand. Ke Thailand ya, tanding di sana ya. Event apa tuh? Di PCA. PCA. Kapan? Minggu ini? Di minggu ini, di 12 November. Oke. Berarti nanti videonya tayang besok. Wih, gila oke. Tapi sebelum kita ngebahas soal pertandingan internasionalnya Bang Wana, kita juga pengen tahu nih, sebenarnya awal mulanya Bang Wana itu bisa dibilang kenal fitness itu gimana sih, Bang Wana ceritanya? Jadi gini, awal tahun 2007 itu, Wih, lama juga, oke. lama. Karena saya kendala di berat badan, waktu itu berat cuman di 44 kilo. Wah, berarti termasuk kecil ya dulu ya? Kecil dan kurus. Oke. Jadi ada temen nyaranin bahwa apa sih yang bikin badan gue bisa naik, badan saya bisa naik, udah katanya nge-gym aja, fitness. Jadi saya cari tempat fitness terdekat yang ada di kota Kendari waktu itu, mulai nge-gym. Jadi sebulan udah ada progres penaikan berat badan, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian akhirnya saya dapat badan ideal. Nah, dari situ ketertarikan dan awal mula saya suka dengan dunia fitness ini. Oh, jadi yang Abu tangkap tuh karena pengen naikin berat badan, dulu kan, akhirnya nge-gym, terus lama-kelamaan tertarik. Itu awal mulanya pas latihan pertama kali ya, ada kesulitan nggak sih, Cak? Yang pasti kesulitan pasti ada, karena kami di daerah terpencil di Kendari sana Kendari, Sulawesi Tenggara, itu alat fitness sangat terbatas. Oh iya, Abul ngebayang dulu nih, 2007 di sana. Coba kita kasih gambaran Cak, gimana Cak? Jadi 2007 di situ alat masih manual banget, alat-alat jadul, itu pun nggak lengkap. Oke. Jadi kita latihan seadanya, cuman modal semangat aja sih. Terus karena disiplin, ya perjalanan waktu selama 3 bulan akhirnya badan ideal bisa tercapai. Oh, jadi walaupun keterbatasan alat di sana waktu itu, tahun itu ya, kalau sekarang udah banyak ya, udah maju ya. Di Kendari sekarang udah luar biasa, udah pesat perkembangan fitness di kota Kendari. Tapi nggak ada halangan buat Bang Wana ini untuk membentuk tubuh. Ya. Oke. Nah akhirnya kok tiba-tiba gini, ingat nggak awal pertama kali ikut event tuh gimana ceritanya? Awal pertama kali ikut event itu kalau saya nggak salah di 2011 ya. Oke. Waktu event Ultimate. Oh, berarti jedanya lama ya, dari 2007 ke 2011 ya, baru kenal ya? Kita awal nge-gym itu nggak ada niat untuk mau bertanding. Yang penting badan saya udah ideal, berat saya udah bagus, punya badan bagus aja udah syukur. Oke. Karena perkembangan waktu, jadi lihat orang badan bagus, wah saya ingin juga nih kayak seperti itu. Ada orang tanding, jadi kita, wah saya ingin juga seperti itu. Oke. Dan di 2011 awal pertama saya tanding di salah satu event itu ya tanding seadanya, ilmu dengan keterbatasan ilmu, cuman modal kita baca majalah-majalah olahraga waktu itu. Oke. Reps sudah masuk belum di sana? Waktu itu belum. Belum ya, waktu itu 2011 ya. Oke. Nah, jadi dari situ dietnya ya diet-dietan lah. Tapi buat kita uji mental aja dulu waktu itu. Oke. Masih ingat gak sih dulu awal-awal diet itu apa aja yang dimakan? Jadi dulu awal diet itu sih yang pasti kita makan kayak karbohidrat, kita ganti di umbi-umbian. Oke. Kita ganti di beras merah. Cuman yang lucunya itu, jadi kita masih makan kayak ikan bakar nih. Kebetulan di sana daerah ikan laut ya. Cuman kita masih pakai garam.
Oh, oke oke Ya, oke. Nah, yang kedua itu gula kita nggak pernah lepas. Oh, jadi oke karena keterbatasan itu ya, ilmu Iya, itu kita ya. nggak tahu, Oke oke. knowledge itu kita terbatas, pengalaman pun kita terbatas. Menarik juga nih. Jadi diet kompetisi sama lifestyle itu kan berbeda jauh. Betul, setuju. Jadi diet lifestyle itu kita pakai diet kompetisi karena keterbatasan knowledge itu. Hal-hal yang lucu yang kita masih ingat sampai sekarang sih. Iya, itu pengalaman pertama ya. Ya, betul. Tapi kondisi badan waktu itu gimana pas lagi diet kayak gitu? Biasa adanya. Waktu itu sudah bangga banget sih, karena nggak semua orang berani tampil untuk menampilkan di atas panggung. Itu uji mental itu nggak semua orang berani. Betul sih, setuju sih. Ya, Setuju. badan bagus belum tentu dia berani. Betul. Tapi aku waktu setuju. itu saya memberanikan diri, saya tampil dulu, uji nyali dulu. Wah gila. Mentalnya berarti mental ini petarung. Ya, pasti. Woi. Itu waktu itu eventnya di Kendari atau Bang Wana keluar kota? Waktu itu di Makassar, di Sulawesi Selatan. Oh oke. Itu kalau boleh tahu ya, dari Kendari ke Makassar itu berapa lama? Kita Kendari jalur udara itu kita kurang lebih 1 jam Oke. Waktu itu naik pesawat. naik pesawat. Berarti memberanikan diri juga ya, Ya. dari Kendari ke Makassar ya? Sebenarnya nggak terlalu jauh sih Kendari Oke. Makassar itu, jadi kita bisa sehari pulang pergi, jadi masih ada waktu. Oh oke. Nah akhirnya pas event pertama itu langsung kecanduan bisa dibilang. Waktu itu jadi di sana itu kan untuk kota Makassar terutama knowledge orang dari pengalaman orang atau dari segi fasilitas fitness sangat mendukung. Oh. Jadi waktu itu saya nggak menang, cuman nggak tahu masuk, pokoknya kalah lah waktu itu. Oke. Tapi justru dari kekalahan itu membuat motivasi saya, wah tahun depan saya harus bisa. Oh, jadi nggak patah arang bisa Ya. dibilang. Nah, jadi buat motivasi karena apa? Wah ternyata orang sini badannya luar biasa, lebih bagus dari kita. Oh benar. Akhirnya pengalaman itu yang dibawa Bang Wana ke Kendari. Ke Kendari. Oke, saat itu tuh anak-anak di Kendari tuh udah banyak yang kenal fitness belum sih? Belum, sangat terbatas. Bisa Oh, dihitung oke, jari untuk beberapa aja. Oke. Nah, jadi masuk ke 2012, saya turun event di Kota Kendari waktu itu. Pertama kali diadakan itu puji Tuhan juara 1. Setelah itu lanjut di Kejurnas di Malang. Oh langsung ke Jurnas ya? Langsung Oke, Kejurnas oke, di oke. Malang. Mewakili Kendari? Kendari Sulawesi Oke. Tenggara. Waktu itu medali perak. Bukan perak, sorry, perunggu. Oke, berarti juara 3. Juara 3. Waktu itu masih fitness itu masih open. Apa tuh? Jadi belum ada pembagian kelas ini kamu nyumas. Oh, jadi langsung masuk semua. Masuk. All class ya, open. All class. Oke. Pesertanya luar biasa, ratusan orang. Di Kejurnas di Kota Malang waktu itu. Saya masih ingat di Gedung Kartini. Berarti berkesan banget nih kalau udah. Luar biasa berkesan banget. Di tahun kedua setelah saya turun event ternyata bisa bersaing di kelas nasional dan pesertanya yang luar biasa bagus. Tapi puji Tuhan kita masih bisa bersaing di posisi medali perunggu atau juara ketiga waktu itu. Oke, mantap juga sih ya. Nah, ini yang gue penasaran nih. Berarti kan di event Kejurnas Malang itu bisa dibilang ya, itu adalah event pertamanya Bang Wana bener-bener keluar pulau. Kesan pertamanya pas ngelihat teman-teman fitness yang kompetisi itu di sana tuh gimana? Kesan pertamanya? Jadi mental saya sempat drop sih. Oke. Wah, ini teman-teman di Jawa, badannya luar biasa, keren-keren banget kan. Jadi sempat minder juga. Tapi yang namanya kita udah diet udah ketat, udah maksimal, ya udah kita bersaing di atas panggung, ada juri. Oh, oke. Ada judges yang menentukan. Oh, oke. Nah, yang ngebangun kan tadi kan sempat bisa diceritain kan sempat drop. Nah, buat ngejaga tetap mentalnya itu di atas tuh gimana? Jadi support dari teman-teman saya dari Kendari, Kendari itu luar biasa untuk mensupport bahwa kamu bisa. Terus orang tua saya waktu itu. Nah, jadi kita udah dikasih kesempatan bisa bertanding di Kejurnas, jadi nggak ada kata nggak bisa, tunjukkan yang terbaik, apapun hasilnya, tetap junjung tinggi sportivitas.
Tapi puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk bisa berada di podium. Oke. Berarti kalau misalkan Abul simpulin ya, sebenarnya orang-orang luar pulau bisa dibilang ya, itu untuk tanding di Jawa itu juga sebenarnya mereka butuh persiapan yang mentalnya juga, ya kan? Yang pertama mental sih sebenarnya, Bang. Oke. Mental harus percaya diri, yakin. Yang pertama usaha maksimal dietnya. Pasti bisa. Karena mereka nggak punya gambaran gitu apa gimana sih? Karena kan Abul karena kan dari kecil kamu tinggal di Jawa ya. Nah, Abul minta gambarannya Bang Wana nih. Kalau misalkan teman-teman yang memang di luar pulau gitu kan, yang bisa dibilang kan kalau di Jakarta kan semua udah maju lah ya kan. Nah, kalau teman-teman yang di luar pulau itu gimana sih gambarannya atau motivasinya biar bisa bersaing lah di level inilah, di level di nasional. Nasional lah. Jadi pesan buat teman-teman saya yang berada di daerah di luar Pulau Jawa, di daerah timur, di daerah tengah, Sulawesi, Kalimantan, dan teman-teman saya dari timur, Maluku, Bali, Papua dan lain sebagainya. Ketika punya tekad dan mental yang kuat dan kerja keras untuk dietnya yang luar biasa, nggak ada kata nggak mungkin kita bisa bersaing dan juara di Pulau Jawa atau di event-event besar di luar daerah timur dan tengah. Iya, karena sekarang juga udah banyak ya teman-teman dari timur juga udah pada bisa berkancah di sekarang internasional ya. Luar biasa. Betul banget. Nah, sekarang balik lagi ke perjalanan Bang Wana. Tadi kan ke Jurnas udah, kayaknya cepet banget tuh perjalanan itu. 2 kali event langsung ke Jurnas, ya kan. Nah, abis itu kemana lagi tuh? Masih ingat nggak? Waktu itu event setelah itu masih ada event-event lain sih yang kayak udah di Jakarta, event di Jawa, jadi udah rutin ikut. Waktu itu event nggak sebanyak sekarang ini, Bang. Betul. Jadi setahun bisa sekali 2 kali doang. Wih, saking jarangnya ya? Saking jarangnya di zaman dulu. Kalau sekarang kan sebulan bisa 4 kali. Sekarang sebulan bisa 4 kali, bisa 10 kali kan. Betul. Jadi keterbatasan event dulu juga, jadi setiap ada event sangat kita nantikan. Wah, saya harus persiapan maksimal di event ini. Itu sih alasannya dulu. Jadi setiap ada event pasti turun. Oke. Jadi di awal itu Bang Wana tuh udah turunnya di kelas apa sih kalau boleh tahu? Waktu dulu itu masih, karena kan open dulu kan. Jadi dulu masih main fitness sih namanya, Bang. Main fitness itu berarti middle ya sekarang ya? Kalau dulu sih pro. Oh, pro, oke. Pro. Sekarang udah berkembang sih. Pro muscle dulu. Jadi nggak ada, pokoknya mau apa aja satu kelas itu masih di kelas pro muscle lah. Dulu masih pakai celana panjang jeans. Oh iya. Kalau sekarang udah dipisahkan. Iya, betul. Jadi jeans itu untuk pemula, celana pantai untuk middle atau main fisik. Jadi terus short pants buat pro muscle-nya udah pakai short pants atau main klasik fisik kan di sekarang. Betul. Udah dinilai kakinya juga. Jadi ya kan? udah kayak berbeda jauh dari zaman yang dulu pernah diikutin. Jadi upgrade terus dunia fitness ini. Betul. Sekarang kalau kita lihat kan semuanya udah berubah ya, dari segi fisiknya semua berubah. Dimana itu bagus ya kalau menurut Abang sih luar bagus. Biasa. Artinya apa? Dunia fitness atau dunia bodybuilding ataupun fisik di Indonesia itu sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Betul, setuju. Jadi kita upgrade melalui event-event dunia sebenarnya. Betul. Dan banyak teman-teman dari Indonesia pun yang sudah berhasil menjuarai dan lolos termasuk di event besar Olimpia pun. Iya, betul. Kita bangga sama mereka. Iya. Mereka bisa mewakili Indonesia di kancah internasional. Betul banget. Nah, itu. Oke. Nah, ini kan karena kan udah sering tuh dari 2011 akhirnya ikut event terus. Nah, kalau lu pengen tahu nih, akhirnya bikin gym tuh gimana ceritanya? Jadi, Majapahit itu. Waktu itu karena gym sangat terbatas, tepatnya di Januari 2010. Oh, berarti sebelum ke Jurnas ya? Sebelum ke Jurnas. Oke. Januari 2010 dengan alat seadanya, saya buka gym sendiri di kota Kendari namanya Majapahit. Dan masih survive sampai sekarang. Jadi Majapahit Gym ini merupakan salah satu tempat old school-nya kota Kendari. Oh, oke. Jadi bibit-bibit binaraga dan fitness semuanya itu dari sana tuh. Sebagian besar lahir dari sana. Oke.
Jadi terkenal lah di sana Majapahit ya. Ya pasti. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen jadi atlet, wah bisa mampir ke Majapahit, tempatnya Bang Wana, ya kan? Ya. Oh jadi emang karena terinspirasi pengen anak-anak Kota Kendari juga bisa kenal fitness lebih banyak, ya kan? Membugarkan. Yang pertama itu mengajak kaum muda untuk menyukai olahraga. Jadi kita berusaha nyari nilai-nilai positif, menghindarkan dari efek-efek negatif seperti narkoba atau pergaulan bebas lainnya. Betul. Setuju. Nah akhirnya sebelum nanti kita bahas ke PCA, sebelum PCA tuh Bang Wana udah pernah tanding di luar negeri belum? Udah. Di mana aja tuh? Saya pernah waktu 2000, kalau nggak salah ya, 2000 Singapura itu bukan? 2014 itu saya main di Myanmar waktu itu. Oh pernah ke Myanmar, oke. Jadi waktu itu dapat medali perak. Oke. Habis itu Malaysia, Event of Steel. Oh, oke, pernah ngomong Australia. Dapat runner up. Oke. Terus FM League pernah? Singapura, FM League. Pernah juga ya? Di sana dapat medali perak lagi. Terus yang saya pernah event di di Manila waktu itu. Oke, Bangkok juga ya? Manila itu Filipina ya? Oke. Filipina, di sana dapat medali perunggu lagi. Oh oke, jadi sebenarnya Bang Wana ini sudah cukup berbicara ya di kancah internasional ya? Karena runner up perunggu itu kan udah nggak mudah gitu kan? Artinya kita berusaha mengimplementasikan diri, mau mengharumkan nama bangsa Indonesia itu di luar, bahwa kita Indonesia bisa. Oke. Itu aja sih Bang. Kalau misalkan Abu tanya nih, sebagai putra daerah, bagaimana perasaan pertama kali ya saat tanding di internasional di Myanmar waktu itu ya pertama kali ya? Gimana pasti perasaan? Bangga luar biasa. Oke. Artinya sampai nangis-nangis. Oke. Karena perjuangan yang susah payah, apalagi di dunia kita itu diet, nggak segampang olahraga yang lain. Setuju. Kita lewati perjalanan panjang, akhirnya di negeri orang kita bisa mengibarkan merah putih waktu itu. Oh oke. Nah akhirnya sekarang di event PCA nih, apa yang membedakan nih persiapan di event PCA sekarang sama event-event internasional yang pernah Bang Wana jalanin? Kalau yang sekarang lebih otomatis lebih persiapannya lebih matang Bang, karena kompetitor sekarang beda sama dulu. Sekarang udah banyak dan luar biasa juga. Teknologi udah makin canggih ya? Ya pasti. Jadi kita semaksimal mungkin persiapan, kita kasih yang terbaik apapun hasilnya, sportivitas. Sebenarnya persiapan tuh dari berapa bulan sih Bang Wana untuk saya persiapan udah 3 bulan Bang. 3 bulan ya? Itu apa aja sebelum jadi yang di cutting apa aja? Sebelum persiapan PCA ini saya persiapan 6 bulan yang lalu saya mulai diet untuk persiapan Prapon di Bengkulu. Jadi Juli kemarin, puji Tuhan saya untuk mewakili ya, tembus ya, daerah Sulawesi Tenggara berhasil lolos mendapatkan tiket PON. Nah, September 2024 nanti di Aceh ya? Di Aceh dan Sumatera Utara. Oh oke. Untuk binaraga nanti di Medan Sumatera Utara. Oh oke, Medan. Jadi selepas Prapon saya lanjut diet untuk PCA ini. Oh jadi ibarat kata tuh nggak lepas banget lah ya? Lepas banget ya. Gitu, jadi dietnya bisa tipis-tipis. Oke. Nah nanti di PCA ikut kelas apa? Jadi di PCA ikut kelas main fisik. Main fisik ya? Di bawah 178 cm sama kelas master fisik 35 tahun ke atas. Oke. Nah nanti kedepannya nih Bang Wana ya, Bang Wana kan udah banyak tanding juga, udah punya gym juga, tanding di nasional juga udah ya kan. Nanti kedepannya Bang Wana tuh akan ngapain lagi sih goalnya nih buat di industri fitness nih? Kalau goal yang paling penting untuk saya, jadi teman-teman saya bisa mengikuti jejak saya. Oh oke. Dan lebih dari prestasi yang sudah saya raih itu yang harapan saya, jadi supaya nama daerah saya Sulawesi Tenggara bisa dikenal di nasional ataupun internasional. Amin. Makin mulia sekali ya cita-cita Bang Wana ya. Nah buat teman-teman semuanya yang pengen follow Instagramnya Bang Wana bisa di mana? Ya, Wana Baskara. Wana Baskara. Oke, kita doain semoga event PCA besok sukses. Amin. Sampai jumpa di program Restock berikutnya. Dadah semuanya.
wabarakatuh.